Shalom. Yahobu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat mengikuti ibadah di hari Minggu ini, 26 September 2021. Kiranya ibadah pada hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita dengarkan warta jemaat singkat. 1. Majelis jemaat mengajak seluruh warga jemaat untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan 5M dimanapun dan kapanpun. 2. Marilah kita semua mendukung keuangan jemaat, baik dalam hal persembahan ibadah, minggu dan sektor, persembahan kas pelayanan kasih, pembangunan gereja, PTB, dan dana diakonia. Mari kita mengambil tanggung jawab ini dengan penuh syukur dan sukacita dalam kebersamaan sebagai gereja. Amin. 3. Mari kita doakan Bapak Ama Janis Mendova dan Bapak Ama Ruth Gea yang sedang dalam perawatan. 4. Kelas katekisasi akan dilaksanakan pada hari ini pukul 13 WIB via Zoom. 5. Ibadah sekolah minggu dimulai pada pukul 8 WIB via Zoom. Para orang tua dapat menghubungi Ibu Inakasya Gea untuk dimasukkan dalam grup orang tua SM. 6. Kebaktian Komisi Pemuda dilaksanakan pada Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 19 WIB via Zoom. 8. Kami mengajak warga jemaat untuk mengikuti program mendukung kas jemaat yang dinamakan Aksi Sukacita Sukarela atau A2S. Dipersilakan untuk menghubungi Pendeta Berjatulegea agar dapat dimasukkan dalam grup A2S ini. 9. Laporan keuangan pada tanggal 19 sampai 25 September 2021. A. Kas jemaat. Saldo per 18 September 2021 sebesar 19.879.367 perak. Total penerimaan 1.764.000. Dan total pengeluaran 1.071.500. Saldo per tanggal 25 September 2021 sebesar 20.571.867 perak. Kas Transstory yang pertama, kantong merah 175.600. 2. Kantong pembangunan 733.000. Dan 3. Kantong hijau atau KPK 263.400. Demikianlah warta jemaat hari ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah. Seluruh saudara di dalam Kristus, kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 293 bait 1 dan 2, Puji Yesus, dan saya ajak jemaat untuk berdiri. Kasih-Nya
pengharapan abadi dimutakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keanggunannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Umat dipersilakan duduk. Nas pembimbing hari ini dilandaskan pada surat 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3. Begini bunyinya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging yang di dalam hati manusia. Demikianlah firman Tuhan. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai 2. Betapa indahnya hari ini. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang tak mengikat hatiku. Beri kasih kepadanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Doa pengakuan dosa. Kini, marilah kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan memohon pengampunannya. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sadar bahwa kami sudah berdosa terhadap-Mu. Kehendak-Mu kami langgar. Kami memikirkan yang tak pantas, ucapan kami menyakiti dan menyingkirkan orang lain. Ajaran kasih-Mu tidak kami wujudkan. Kami malas mencerna firman-Mu. Sebaliknya, kami gemar memuaskan kepentingan sendiri tanpa peduli terhadap orang lain. Kami menyepelekan tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kami membiarkan kemarahan, kebencian, atau keputusasaan menguasai diri. Kami lupa berserah dan bergantung kepadamu. Tuhan, ampunilah kami. Amin.
Kita bernyanyi dari PKJ nomor 37 ayat 1, bila ku renung dosaku. Berita anugerah dan tuntunan hidup baru. Allah itu adalah kasih. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar. Walau kita tidak layak menerima anugerahnya, Ia memberi kita pengampunan dosa dan memberikan kita hidup yang baru. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan yang menuntut kita dalam hidup yang baru, yakni berdasarkan Roma pasal 12 ayat 9 sampai 16. Saya mengundang kita semua berdiri. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajaan kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dan dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah tuntunan hidup baru saat ini. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 343 ayat 1-2, dunia dalam rawa payah. Kristen
Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita pada hari ini dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang kelima. Ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mari kita berdoa sebelum kita membacanya. Ya Tuhan, kami bersama-sama hadir di tempat ini dan kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui pemberitaan firman hari ini. Tuhan, kiranya hati dan pikiran kami terarah kepadamu, dan kami pun mendapatkan hikmat untuk mengerti apa yang benar dan baik, bukan saja melalui apa yang kami pikirkan, tetapi juga apa yang akan kami lakukan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya sepanjang ibadah ini kami berserah kepada Tuhan dan percaya Tuhan membimbing kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah jangan jemu-jemu memberitakan Injil. Didasarkan atas surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Berbahagialah tiap orang yang mau mendengarkan firman Allah, merenungkannya dalam hatinya, serta melaksanakannya secara hidup dalam kesehariannya. Haleluya. 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 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus Yesus, sebelum saya memulai khotbah saya, ada sedikit pemberitahuan sebelum saya lupa nanti, yaitu bahwa ada program vaksinasi yang dilaksanakan di wilayah kita ini, yang akan dilaksanakan di kelurahan, benar ya? Di kelurahan apa sih di sini? Kelurahan Jati Melati. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum divaksin, manfaatkanlah kesempatan itu.
bisa hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Silakan datang ke Kelurahan Jati Melati. Itu saja pengumuman dari saya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus, hari ini, atau sebenarnya sih besok tanggal 27 September, itu adalah peringatan dari masuknya Injil ke Nias. Peringatan 156 tahun Injil masuk ke Nias. Walaupun kita ada di Bekasi saat ini, tapi karena kita adalah salah satu gereja yang berasal dari Nias, maka tentu kita juga mencoba merenungkan makna dari kedatangan atau makna dari tibanya Injil di Pulau Nias. Saudara-saudara, kalau saya melihat data-data, saya cari-cari data-data di internet, ternyata Injil masuk di Nias itu diperkenalkan oleh seorang misionaris dari Jerman bernama Ludwig Denninger pada tahun 1865, tepatnya 27 September 1865. Itulah saatnya ia datang ke Nias dan mencoba untuk memberitakan Injil. Tentu kedatangannya itu tidak serta-merta disambut. Sebenarnya juga bukan baru beliau yang datang ke Nias, ada juga beberapa orang yang lain, tetapi ternyata belum seberhasil orang tua ini, Denninger ini. Dan kedatangannya ke Nias itulah yang kemudian oleh gereja di Nias diperingati sebagai atau dianggap sebagai tonggak masuknya Injil ke Nias. Namun saudara-saudara, tahukah Bapak Ibu kapan persisnya orang Nias menerima Injil? Jadi jangan anggap bahwa tanggal 27 September 1865 itu tepat 165 tahun yang lalu, esok hari, orang Nias langsung menerima Injil. Tidak. Ternyata penerimaan Injil itu baru terjadi kurang lebih 8 atau 9 tahun kemudian, tepatnya 5 April 1874. Disitulah kemudian 25 orang Nias dibaptis untuk yang kali pertama. Bagi sejumlah sejarawan gereja, biasanya masuknya Injil ke satu tempat itu diperingati oleh kapan pertama kali seseorang itu dibaptis. Namun ternyata gereja Nias mengambil tonggaknya sejak pertama kali Denninger tiba di Nias. Oke lah, tidak perlu kita perdebatkan itu, tetapi saya mau mengajak kita juga untuk melihat, membandingkan dengan beberapa tempat yang lain. Di Tapanuli, Injil pertama kali diperkenalkan tahun 1861. Sedangkan di tanah Sunda ini, di Jawa Barat ini, Injil pertama kali diperkenalkan 1851. Dan orang pertama, orang tanah Sunda pertama yang dibaptiskan itu kurang lebih atau kira-kira pada tahun 1855. Jadi sedikit lebih awal daripada orang Nias. Sedangkan di kampung sawah ini dikatakan bahwa sudah ada orang Kristen sekitar tahun 1870-an. Itu adalah akibat penyebaran Injil dari para misionaris yang telah berjuang di tanah Sunda 1851. Jadi saudara-saudara, yang saya mau katakan di sini adalah bahwa ketika Injil pertama kali diberitakan dimanapun, di berbagai tempat dimanapun, maka
ternyata tidak serta-merta orang menerimanya. Tidak serta-merta orang tertarik. Oh, ini agama yang baik. Oh, ini ajaran yang hebat. Bahkan dalam salah satu cerita penyebaran Injil di Tapanuli, ketika penginjil masuk ke satu kampung, memberitakan kebenaran firman Tuhan itu, ya mula-mula diterima dengan baik, tetapi ternyata mereka salah paham. Dan karena kesalahpahaman itu, para penginjil itu ditendang keluar. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus itu benar kepada Timotius. Beritakanlah Injil dengan penuh kesabaran. Kita dipakai sebagai Tuhan untuk memberitakan Injil, benar. Tapi pada akhirnya buah Injil itu datang dari tangan Allah. Dan kepada kita dituntut ketekunan, kesabaran, tidak jemu-jemu untuk menyampaikannya. Di awal-awal barangkali tidak ada respons, tidak ada tanggapan, tidak ada perubahan. Namun kalau kita sabar, kita tekun, kita bersungguh-sungguh, maka hasilnya akan kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, para pendahulu kita, baik yang di Nias maupun di berbagai tempat di Indonesia ini, memang sudah datang ke negeri ini, memberitakan dengan segala macam cara, dan mereka melihat atau menyaksikan hasil-hasil dari pemberitaan mereka. Itu semua disampaikan melalui komunikasi yang baik kepada penduduk setempat. Saya pernah mengedit suatu buku, kebetulan adalah penginjilan di Tanah Batak. Dikatakan di situ bahwa penginjilnya itu bekerja sama, atau mula-mula dia mendekati para tetua dari kampung atau tempat tersebut. Dan kebetulan ada seorang yang sangat pandai, sangat berpengaruh, dan ia menerima Injil itu. Dan melalui komunikasi dengan tetua itu, melalui komunikasi yang baik juga dengan warganya, maka Injil secara perlahan-lahan menyebar, diterima, dan menjadi keyakinan banyak orang. Saudara-saudara, benar bahwa Injil itu disampaikan dengan kata-kata, dengan komunikasi melalui mulut kita. Namun Bapak Ibu janganlah salah paham bahwa Injil itu, pemberitaan Injil itu harus dan semata-mata disampaikan dengan kata-kata. Jangan salah paham. Benar bahwa Allah menganugerahkan kata-kata kepada kita. Benar. Namun berita Injil itu akan lebih terasa gemanya ketika diperlihatkan di dalam tindakan. Apalah kata-kata kalau ternyata tindakannya tidak sesuai. Tadi pagi ketika saya berkendaraan dari rumah ke sini, saya berpapasan dengan mobil yang menyalakan lampu sen sebelah kiri. Sebelah kanan.
Namun mobilnya tidak ke kanan-kanan, lurus saja. Saya perhatikan setelah saya melewati mobil itu, saya perhatikan siapa yang nyetir. Biasa kan, anggapan kita ya, kalau yang nyetir emak-emak, pasti kayak begitu. Begitu ya. Saya tidak bermaksud mencela perempuan, tidak. Namun ketika saya lihat, ternyata yang menyetir laki-laki. Jadi entah emak-emak, entah pria, ya kalau tidak fokus ya toh akan seperti itu begitu. Lampu sen itu ibarat kata-kata kita. Kita berkata A, B, C dan seterusnya. Namun ketika kita tidak melakukan dalam tindakan yang benar, maka Injil itu tidak akan ada artinya. Saudara-saudara, saya bersyukur, atau mungkin juga saya salah, tetapi sepengetahuan saya, Injil ketika diberitakan di Indonesia ini disampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan paksaan. Namun kalau kita belajar dari pemberitaan Injil di tempat lain, misalnya di Amerika Serikat atau di benua Amerika itu, maka pemberitaan Injil dilakukan dengan cara yang sangat tindak Injili. Para pemuka Injil berkata dengan bahasa yang indah, mengajak warga untuk memeluk agama Kristen. Namun pada sisi yang lain, ternyata penduduk pribumi di sana dibantai, dihabisi. Ada tindakan-tindakan kejam yang mereka terima. Sehingga mereka berkata, untuk apa kami terima agama yang baru ini, kalau ternyata kami ditindas. Lebih baik saya tidak ke surga di mana engkau beritakan itu. Lebih baik saya ada di neraka. Karena kalau saya ke surga dan bertemu dengan engkau, saya akan kembali ditindas untuk kedua kalinya. Saudara-saudara, ternyata berita Injil yang kita sampaikan itu memang harus diperlihatkan dengan tindakan kita. Dan karena itulah, maka berita Injil itu, pemberitaan Injil itu bukan, sekali lagi, bukan menjadi pekerjaan utama dari para pendeta atau para majelis jemaat. Pemberitaan Injil itu adalah tugas kita semua. Pemberitaan Injil itu adalah menjadi bagian dari hidup kita karena kitalah yang memperlihatkan kesucian hidup, ketulusan hidup, dan kesungguhan hidup di depan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika kita memberitakan Injil, maka kita bersama-sama saling menasihati, saling menegur, saling memberi masukan. Dengan demikianlah kita saling mengasah diri kita, karena Injil itu begitu luas dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim bahwa dirinya mampu mengenal seluruh kebenaran Injil. Kita harus dilengkapi oleh orang lain. Saya dilengkapi oleh Bapak Ibu juga dilengkapi oleh satu sama lain. Oleh karena itu, tepatlah apa yang jadi tema kita pada hari ini. Tidak jemu-jemu memberitakan Injil. Lewat apa? Lewat kata-kata kita.
Sampaikanlah dengan benar kepada rekan sejawat kita. Dan jangan lupa, sampaikan juga dengan pola hidup kita yang sesungguhnya. Memberitakan Injil dengan tidak jemu berarti kita bekerja dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita ini bagi Yesus. Kalau kita berkata bahwa kita bekerja bagi Yesus, maka setidak-tidaknya ada 4 hal yang akan terhindar dari kita. Ini saya kutip dari salah seorang penulis bernama William Barclay. Pertama, kalau kita bersungguh-sungguh bekerja bagi Yesus, maka roh mudah tersinggung tidak akan kita alami. Mungkin saja ada banyak pencerca di sekitar kita. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa kita cegah. Namun kalau kita berkata bahwa aku memberitakan Injil karena aku bekerja bagi Kristus, berkarya bagi Kristus, maka kita akan terhindar dari roh mudah tersinggung. Kedua, roh pementingan diri sendiri. Roh yang seperti ini adalah roh yang sibuk memperhatikan mana hakku, mana nama baikku. Kalau kita bekerja untuk Kristus, maka nama baik itu adalah untuk Kristus dan bukan untuk diri kita sendiri. Kita akan terhindar dari roh egosentrisme. Roh yang seperti ini adalah roh yang selalu menuntut rasa terima kasih, pujian dari banyak orang atas tiap-tiap hal yang kita lakukan. Entah kecil, entah besar. Kita menuntut ada terima kasih dari orang lain. Sudah susah-susah aku kerjakan ini, nggak ada terima kasihnya. Namun kalau kita mengabarkan Injil, bekerja bagi Kristus, maka kita tidak akan sibuk memikirkan rasa terima kasih dari orang lain. Karena kita bekerja untuk Kristus, bukan untuk diri kita. Dan yang keempat adalah luka hati. Kalau kita tidak mendapatkan apresiasi dari orang lain, penghargaan dari orang lain, maka kita begitu gampang menjadi orang yang terluka hatinya. Tidak demikian ketika kita mau menjadi pemberita Injil dalam hati, dalam kata, dalam tindakan. Karena kita berkata bahwa segala sesuatu, baik atau buruk, itu aku alami demi Kristus. Dan karena itulah saudara-saudara, Paulus dengan begitu gembira berkata bahwa di akhir hayatnya ia akan menerima mahkota kehidupan. Bukan seolah-olah dia menyombongkan diri bahwa dia pasti, saya sudah pasti paling benar. Bukan. Tetapi itu menjadi satu ungkapan iman bahwa apa yang ia lakukan adalah didasarkan pada kesungguhan hatinya, dan ia percaya bahwa Kristus senantiasa menaruh percaya, menyertai, dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Paulus menyambut uluran tangan Kristus dalam memberitakan Injil, dan itu ia tunaikan dengan sungguh-sungguh. Ia ajarkan itu kepada Timotius, anak didiknya, dan Timotius mengajarkan kepada kita semua. Tuhan kiranya juga bekerja dalam hati kita, memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh dalam kata dan perbuatan kita. Amin.
Saudara-saudara, saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Demikianlah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bertahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita nyatakan syukur kita atas perbuatan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baiklah, kita camkan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita kumpulkan 3 jenis persembahan, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Yang pertama adalah untuk pelayanan jemaat, kedua untuk pembangunan gereja, dan yang ketiga untuk kas diakonia dan juga untuk sinode. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama sampai yang ketiga. Dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganmu gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan nyataku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang baik, yang telah memberkati dan memelihara kami. Pada hari ini kami bersama-sama hadir di tempat ini, dalam gereja kami ini, dan kami mensyukuri segala karunia Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, dalam masa pandemi ini, biarlah kiranya kami tetap taat pada protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, agar dengan demikian kami boleh ikut serta di dalam penuntasan pandemi ini. Segala kesempatan yang diberikan oleh berbagai pihak untuk mengadakan atau melaksanakan vaksinasi, biarlah itu juga menjadi kesempatan bagi kami semua. Bukan saja warga kami di Jemaat Hermon ini, tapi juga untuk seluruh warga di sekitar gereja kami ini. Tuhan, kami berdoa agar penanganan COVID yang makin membaik ini terus
terus membaik, sehingga kami khususnya di Jabodetabek ini boleh mendapatkan kondisi yang lebih baik lagi, bahkan seluruh Indonesia ini boleh terbebas dari pandemi ini. Tuhan, kalaupun pandemi ini masih berjalan beberapa waktu lamanya, bahkan mungkin menjadi endemi, artinya kami hidup bersama-sama dengan virus corona ini, biarlah itu juga menjadi hal yang kami terima, supaya dengan demikian kami dapat selalu bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah dengan demikian juga kami menjalani kehidupan yang lebih sehat, lebih tertib, demi Indonesia yang lebih baik ke depan. Tuhan, tolonglah juga para tenaga medis yang bekerja siang dan malam dalam menangani pandemi ini. Kiranya mereka pun diberi kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat menunaikan tugas dan pelayanan mereka dengan sungguh-sungguh. Tuhan, di negeri kami ini pun terdapat bermacam-macam masalah, mulai dari hal-hal yang bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, hingga yang bersifat politis. Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami ikut merasakan hal yang mengkhawatirkan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami di Papua, ketika ada gerakan-gerakan yang ingin mengacaukan dan membuat kondisi tidak stabil. Bahkan sebagian dari warga masyarakat menjadi tidak tenang, sebagian menjadi korban. Tuhan, tolonglah agar kondisi seperti itu dapat ditangani. Berikanlah hikmat kepada pemerintah kami untuk menangani dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Memperhatikan juga aspek-aspek lain yang menjadi ketidakpuasan, yang memicu kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan itu. Berkati juga para pemuka adat atau para tokoh lainnya di Papua tersebut, sehingga pada akhirnya keadaan yang lebih sejahtera, lebih baik, itu yang bisa dirasakan, dialami oleh semua orang yang hidup di tanah Papua. Tuhan, kami berdoa untuk penyelenggaraan PON yang akan berlangsung beberapa waktu yang akan datang. Kami berdoa agar keamanan tetap terjadi, namun juga biarlah sukacita boleh dirasakan juga oleh para kontingen. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, kiranya gereja-gereja tetap menyatakan atau menyalakan kebenaran Injil itu dalam tiap langkah hidup yang dilakukan oleh gereja-gereja. Kiranya gereja-gereja tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga lebih mengutamakan kebenaran Kristus itu nyata dalam tindakan yang diperlihatkan di tengah-tengah dunia, khususnya di tengah-tengah masyarakat di sekitar gereja. Kami berdoa untuk gereja Amin ya Tuhan, kiranya dalam segala kekurangan kami sebagai gereja Amin, kami tetap bertekun di dalam pelayanan, di dalam pemberitaan Injil dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kiranya para pemimpin gereja Amin, mulai dari bishop bahkan sampai ke tingkat jemaat lokal, di mana ada para majelis, para sinenge, dan para aktivis lainnya, Engkau beri hikmat agar dalam tiap-tiap tugas yang dijalani di tiap jemaat, semua kami dapat melakukan
dengan baik, setia menurut kehendak Tuhan. Untuk gereja kami ini ya Tuhan, kami berdoa juga agar kami pun dapat melakukan dengan segala kekuatan kami apa yang kami miliki untuk memberi pelayanan yang baik. Untuk sekolah minggu, untuk komisi-komisi yang lain, untuk pembangunan kami, bahkan untuk pelayanan kepada tiap-tiap pribadi. Tuhan tolong kami agar melalui semuanya itu nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Ya Bapa, akhirnya kami berdoa juga untuk apa yang sudah kami kumpulkan sebagai persembahan syukur ini. Tuhan, biarlah melalui persembahan ini kami dapat berkarya dengan lebih baik lagi, dan melalui karya itu kami pun dapat memberi pelayanan yang memadai juga di tengah-tengah gereja kami. Ajar kami untuk mengelola tiap persembahan dengan bijaksana, dan kiranya dengan demikian kami menghargai atau kami mensyukuri tiap-tiap pemberian dari tangan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam nama Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426, bait pertama sampai kedua. Kembali dalam hidup kita sehari-hari dan tunaikanlah tanggung jawab kita dalam memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran Injil Tuhan itu dalam kata dan perbuatan kita. Terimalah berkat dari Tuhan.
anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang hingga Tuhan datang kembali. Amin. 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 Yahoo. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Yahoo.